Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersama saya Catherine Ellison dan kita kembali di program Suara Rakyat Suara untuk Perubahan. Kali ini kita akan membahas terkait menjaga marwah keberagaman dalam beragama di kota Surabaya. Dan kita ketahui sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Tentunya ini dibutuhkan gotong royong antar umat agama untuk supaya menjaga keamanan dan kondusif berjalannya Natal dan Tahun Baru di Kota Surabaya. Untuk itu kita akan membahas bersama Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Adi Sutorwiono yang sudah bersama saya di samping saya ini. Apa kabar Pak Ketua, Pak Adi? Ya. Baik Pak Ketua, kalau kita ketahui bahwa Kota Surabaya ini banyak sekali ya penduduknya dan juga keberagaman agama. Ya. Artinya tidak hanya satu warna aja, tapi memang beraneka warna ada di sini. Sudah bisa ditemukan di sini begitu. Ya. Nah, kalau Pak Awi sendiri melihatnya bagaimana sih kondisi keberagaman dalam beragama di Kota Surabaya ini? Baik, terima kasih Keti. Jadi saya tadi baru saja dari Universitas Dr. Sutopo dan sharing tentang bagaimana keberagaman, kebinekaan di Kota Surabaya ini di depan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di tanah air. Dan saya pamerkan keberagaman di Surabaya ini sangat indah sekali. Ya, kemudian kota ini memang kota yang sangat majemuk, gitu ya, sejak dari dulu sampai sekarang. Kemudian berbagai masyarakat singgah dan bertempat tinggal di kota ini dan bisa hidup berdampingan satu sama lain. Dan kemudian bisa saling bekerja sama. Misalkan ada satu event keagamaan yang tertentu, misalkan umat keagamaan dari yang lain juga ikut berpartisipasi, ikut mendorong ya, menjaga, terus kemudian memberikan semangat bagi umat agama yang sedang merayakan kegiatan agama tersebut. Sebentar lagi Natal ya, yang tentu saja adalah hari yang sangat istimewa, hari besar yang selalu diperingati momen peringatan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Bagi umat Kristiani itu adalah sangat spesial. Dan saya tahu pada saat misa hari Natal, kemudian perayaan kebaktian hari Natal, selain dari aparat keamanan juga dari umat-umat agama yang lain dan dari lapisan masyarakat yang lain ikut menjaga dan kemudian menjamin kelancaran ibadah di Kota Surabaya. Ini juga saya kira ditunjukkan dalam perayaan hari-hari besar agama yang lain, yang kemudian kita bisa bergotong royong, bisa bersama-sama menjaga Kota Surabaya ini, kota yang dirasakan aman, kota yang menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Di Surabaya ini juga kemudian saya sampaikan kita merasakan miniatur Indonesia. Gitu. Artinya meskipun berbeda-beda tapi mereka tetap gotong royong, Ya, mereka tetap saling di menjaga kampung-kampung satu sama lain. misalkan kita bisa saksikan, misalkan kita bisa kerja bakti bersama, kita bisa membersihkan selokan bersama, kita bisa melakukan perantingan pohon bersama dan sebagainya. Okay. Itu salah satu hal yang pada saat peringatan tirakatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, biasanya tanggal 16 Agustus ya, malam itu warga masyarakat pada membuat tirakatan di kampung-kampung. Malam syukuran ya. Malam syukuran. Gitu. Oke, kalau Anda melihat sendiri bahwa toleransi antar umat beragama ini kita diwujudkan oleh Wali Kota Surabaya dalam program Rumah Lintas Agama beberapa bulan yang lalu. Nah ini Pak Awi melihatnya seperti apa? Karena ini program cukup luar biasa begitu yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya positif terhadap program itu dan saya kira kita punya forum komunikasi umat beragama KUB yang kemudian berperan aktif untuk merekatkan, mengkomunikasikan ya satu sama lain. Nah, awal mulanya harus ada dialog yang cukup enak gitu ya, cukup bersaudara antar berbagai pihak supaya suasana
ini tetap terpelihara dengan baik, dan kemudian bisa saling mendengarkan satu sama lain, dan kemudian saling membuat aksi-aksi sosial, tindakan bersama yang mewadahi semuanya itu. Oke, mewadahi semuanya, tindakan bersama. Kalau menurut Pak Ketua sendiri, konsep toleransi umat beragama itu seperti apa Pak Ketua? Toleransi ya, setiap umat beragama sesuai konstitusi kita itu diberikan jaminan untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dan itu menurut saya sudah dilaksanakan di Kota Surabaya. Gitu. Artinya Anda juga setuju dengan program yang digelar oleh Wali Kota Surabaya. Nah, kedepannya program ini apa yang harus dikembangkan? Saya kira semakin masif lagi keterlibatan masyarakat, gitu ya. Masyarakat juga ikut handarbeni, ya, ikut merasakan, ikut membumikan nilai-nilai kebersamaan itu, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai toleransi di dalam laku hidup sehari-hari. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih faktor-faktor apa saja yang diperlukan yang dijaga agar toleransi antar umat beragama ini bisa tetap terjaga? Yang pertama adalah dikembangkan budaya dialog. Ya. Kita sering bertemu dan kemudian kita sering berdialog. Berdialog itu tidak saja kemudian harus menyampaikan pendapat satu sama lain, tapi juga harus pandai mendengar. Ya. Pandai mendengar ini salah satu kunci untuk memahami satu sama lain. Yang kedua adalah kita berupaya terus mencari titik-titik temu satu sama lain. Ya. Memang agama itu adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Tapi toh sebagai makhluk sosial, manusia diberikan talenta, diberikan kemampuan untuk membangun kebersamaan dengan satu sama lain, sekalipun ada perbedaan. Ya. Tapi itulah yang namanya kebinekaan itu. Kalau semuanya seragam kan tidak enak gitu. Sebuah taman yang indah itu pasti akan ada banyak bunganya. Ya, seperti ini, bunganya warna-warni gitu ya. Kalau semakin banyak berwarna-warni di Taman Sari itu, maka akan semakin indahlah perbedaan di antara kita dalam satu kesatuan, satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kalau kita lihat bahwa pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga keberagaman ini tetap terus terjaga, tetap terus menjadi satu kesatuan begitu dengan membuat program, ya, membuat program rumah. Setelah melakukan dialog, maka kemudian dan memahami titik temu satu sama lain, kemudian melakukan tindakan bersama. Oke, baik, artinya ini satu kesatuan ya Pak? Iya. Dari pemerintah Kota Surabaya sudah ada, dari masyarakat pun juga sudah ada. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Kembali bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan, dan kita masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Awi Sutarwiono, dan kita masih membahas terkait menjaga marwah keberagaman dalam beragama di Kota Surabaya. Pak Awi, tadi kan kita sudah membahas bahwa memang cukup di Kota Surabaya ini ada rumah lintas agama begitu, dan di launchingnya sendiri juga di salah satu gereja yang ada di Kota Surabaya. Dan kalau tadi juga Pak Awi mengatakan bahwa ini harus dijaga dengan 3 hal, salah satunya adalah harus berdialog, begitu. Nah, apakah program memperkuat dialog antar pemerintah dan juga masyarakat, tentunya juga peran dari legislator begitu. Nah, apakah program yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya ini sudah mewujudkan toleransi antar umat beragama kalau Pak Ketua melihat sejauh ini? Tentu itu pasti akan memperkuat. Karena pemerintah itu adalah bekerja, bergerak, menjalankan seluruh agenda pemerintahan itu berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, serta seluruh tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tugas pemerintah itu adalah melindungi segenap masyarakatnya. Nah, kemudian menurut saya tidak hanya sekedar itu saja, di Surabaya ini sudah banyak digulirkan berbagai event kebangsaan, ya, bahkan di level anak muda. Kita juga mengusulkan kepada wali kota agar di launching tentang rumah kebangsaan bagi anak mahasiswa, kemudian sekolah kebangsaan itu sudah dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kemudian dalam kebijakan anggaran kita seluruh dibuatlah program-program yang bisa mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat, seluruh agama di Kota Surabaya ini. Misalkan pemberian honor bagi sekolah guru sekolah minggu, guru TPG dan guru sekolah minggu, ya. Kemudian beasiswa bagi para siswa penghafal kitab suci, ya, dan Al-Quran, yaitu kemudian salah satu ikhtiar kita kemudian semakin memperlakukan satu sama lain itu menurut porsinya, gitu. Oke, artinya memang ini benar-benar dari pihak DPRD sendiri ini juga mendukung program-program dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, apakah ada evaluasi terkait program pemerintah? Kalau tadi harus memang membangun sekolah kebangsaan dan beberapa lagi. Nah, mungkin apa ada evaluasi lagi begitu yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Surabaya? Semakin banyak event-event kebangsaan multikultural yang ditampilkan di Kota Surabaya. Misalkan untuk menanggulangi berbagai kenakalan remaja, kemudian dibuatlah jambore atau jambore kebangsaan yang melibatkan para siswa SD, SMP, SMA, SMK, kemudian Karang Taruna dan organisasi kepemudaan mahasiswa, sehingga satu sama lain itu ada ruang untuk berinteraksi satu sama lain, untuk berdialog, untuk kemudian bersama-sama gitu. Oke, menjelang tahun baru dan juga kita melihat bahwa menjelang Natal karena kita tahu bahwa sebentar lagi tinggal menghitung hari aja dan juga sebentar lagi kita akan berganti tahun. Nah, menurut Pak Awi sendiri apa yang harus dipersiapkan agar kalau kita ketahui bahwa supaya tidak ada isu-isu sara yang mengganggu toleransi agama di masyarakat ini bisa dicegah begitu? Yang pertama kita semua meningkatkan pengamanan di wilayah masing-masing. Ya, dan itu pasti merupakan bagian dari himbauan pemerintah. Dan mari kita turuti, kita amankan wilayah masing-masing. Yang kedua, aparat keamanan TNI dan Polri pasti akan bersiaga untuk menjaga seluruh agenda-agenda kegiatan agama bisa berlangsung aman, lancar, tidak ada gangguan satupun. Gitu. Kemudian nanti biasanya menjelang akhir tahun, kemudian ada berbagai event dari masyarakat, itu pun dalam penjagaan yang sangat baik dari aparat TNI dan Polri. Dan saya kira TNI dan Polri sudah cukup berpengalaman untuk menangani pengamanan itu dan kemudian semakin meningkatkan kewaspadaan, termasuk di media sosial dan sebagainya itu. Kemudian hal yang ketiga adalah tentang pengamanan harga-harga sembako, harga-harga barang pokok
Ini yang saya kira jangan sampai terjadi kelonjakan harga, karena kita semua di setiap event agama, perayaan hari-hari besar agama, jangan sampai terjadi lonjakan harga terhadap barang kebutuhan pokok. Gitu. Oke, kalau Anda lihat sendiri bahwa nanti Natal ini kan berbeda tentunya dengan Natal sebelumnya ketika pandemi berlangsung. Iya, Natal. Apa yang perlu diperlengkapi dari pemerintah Kota Surabaya dan khususnya nih masyarakat Surabaya agar supaya tidak ada gesekan-gesekan begitu, Pak? Biasanya kalau Natal Wali Kota Surabaya sejak zaman Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi dilanjutkan Pak Eri datang ke tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan selamat Natal dan selamat merayakan Tahun Baru. Kemudian begitu juga kalau ada perayaan hari besar agama yang lain. Artinya pemerintah ini juga memberikan perhatian kepada pemeluk-pemeluk agama di Kota Surabaya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu ditingkatkan adalah harga kebutuhan pokok itu kadang-kadang melonjak. Ini yang harus kemudian ditopang dengan operasi pasar. Gitu ya. Operasi pasar semakin intensif itu akan menopang semakin tercovernya kebutuhan masyarakat. Apalagi ketika menjelang tahun baru begitu ya? Iya ya pasti. Dan kemudian harus dilakukan pencegahan terhadap penggunaan kepetasan dan sebagainya pada malam tahun baru itu. Okay. Natal pada saat akhir tahun, pada saat masa pandemi COVID-19 kita tahu semakin dibatasi dan berlangsung sangat sederhana dan terbatas. Dan sejak tahun kemarin warga masyarakat bisa beribadah dan kemudian menikmati ibadahnya dengan khidmat, dengan khusyuk. Dan saya kira nanti dalam menjelang akhir tahun pun juga akan melakukan hal yang sama. Oke, ada yang cukup menarik, yakni kebutuhan pokok harus menggunakan program operasi pasar. Tapi kita akan lanjutkan kembali saja jeda berikut ini. Baik, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait menjaga marwah keberagaman dalam beragama di Kota Surabaya, dan masih bersama Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutarwiono. Pak Awi, kalau kita ketahui tadi sempat dijelaskan bahwa ketika menjelang hari-hari perayaan agama di Indonesia ini selalu yang terganggu adalah kenaikan harga bahan pokok. Nah, tadi juga sempat harusnya ada operasi pasar, mungkin bisa diusulkan atau sudah diusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya. Ya, nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya supaya melakukan operasi pasar yang gencar, karena menjelang akhir tahun ini tentu kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat. Ya, kita ingin ada jaminan, ada upaya-upaya dari pemerintah supaya pertama tidak terjadi kenaikan harga, yang kedua tidak terjadi kelangkaan barang-barang harga kebutuhan pokok. Maka demi menjangkau kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ada baiknya pemerintah Kota Surabaya juga kemudian melakukan operasi pasar di berbagai segmen, sehingga terjangkau oleh warga masyarakat yang membutuhkan. Tapi apakah operasi pasar ini juga menjamin ya bisa memenuhi kebutuhan? Paling tidak ikut membantu, ya, ikut membantu. Artinya pemerintah hadir. Pemerintah hadir di tengah aktivitas warganya, itu yang pesan yang paling penting untuk disampaikan. Berbicara keamanan sendiri, mungkin Pak Ketua, Pak Awi bisa menyampaikan kepada masyarakat, khususnya umat Nasrani, ketika nanti perayaan Natal tiba. Selamat merayakan Hari Natal tahun 2022 dan selamat nikmati kegembiraan pertemuan dengan keluarga, silaturahmi, serta mengkhidmati kelahiran Yesus Kristus yang itu sebagai juru selamat umat manusia. Nah, saya berharap agar masyarakat sedapat-dapatnya melaksanakan itu dengan khidmat dan sederhana, dan juga kita berbagi kasih, berbagi cinta kepada warga masyarakat siapapun yang membutuhkan, supaya kegembiraan Natal ini juga kemudian dirasakan oleh warga masyarakat yang lain. Oke, apa yang harus dilakukan oleh tempat ibadah khususnya gereja, karena kalau kita ketahui dukungan pemerintah pasti sudah full mulai dari keamanan dan lainnya. Pasti saya kira soal menimbang kapasitas gedung ya, dan kemudian membuat jadwal yang pasti, kemudian membuat jangan sampai terjadi penumpukan orang, kemudian pelaksanaan pun juga dengan perhitungan keamanan yang memadai. Kalau kita ketahui bahwa 2 tahun berturut-turut pandemi COVID, tentunya masyarakat Kota Surabaya ini juga cukup sedih, tidak bisa merayakan Natal dengan baik begitu Pak Ketua. Nah, karena tahun ini cukup artinya masyarakat khususnya umat Nasrani ini bisa merayakan dengan sedikit leluasa begitu, ibadah leluasa. Nah, menurut Anda seperti apa Pak Ketua? Saya kira setelah kita dinyatakan PPKM level 1 sebelum bulan Ramadan kemarin, kemudian aktivitas masyarakat juga kemudian bisa dilaksanakan dengan leluasa. Unit-unit atau dan kegiatan ekonomi bisa dibuka kembali dengan kapasitas 100%, demikian juga dengan kegiatan-kegiatan agama, ibadah agama. Saya kira sejak itu maka kemudian masyarakat Surabaya semakin menikmati keleluasaan, ya. Dan agenda kita adalah memulihkan ekonomi di Kota Surabaya, memulihkan kehidupan di semua sektor di Kota Surabaya ini, termasuk kehidupan agamanya juga. Dan saya melihat sekarang sudah mulai aktif dan terjadi normalisasi, ya, normalisasi. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita sebelum akhir tahun ini sudah mencapai di angka 7%. Itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19. Oke, kalau kita lihat itu cukup luar biasa ya, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa setelah pandemi COVID-19. Nah, sebentar lagi juga akan ada libur Natal dan juga libur Tahun Baru. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya supaya kalau di akhir tahun ini meningkat, nah di akhir tahun 2022 ini lebih meningkat lagi begitu? Pemerintah Kota menurut saya di akhir tahun ini akan memaksimalkan penuntasan agenda-agenda pembangunan
dan juga biasanya di akhir tahun adalah merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi serapan anggaran. DPRD pun juga sekarang lagi proses evaluasi terhadap seberapa jauh kemampuan penyerapan anggaran oleh pemerintah Kota Surabaya. Kemudian terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat lebih baik. Kemudian tentu saja kita menyambut kegembiraan di akhir tahun dengan pengamanan dan tetap menjaga ketertiban masyarakat luas itu. Artinya ketika misalnya tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat kuliner, ya. Kemudian ada tempat-tempat hiburan yang lain ya, seperti restoran, kemudian rumah makan, nanti pasti akan dikunjungi tempat wisata alam, kemudian pantai di wilayah Surabaya Timur, kebun binatang, ya, kemudian itu pasti akan ramai dikunjungi pada saat akhir tahun. Artinya memang ini kesempatan yang luar biasa ya, hari libur karena memang benar-benar 2 tahun lalu tidak bisa bergerak, tapi di tahun ini libur Natal dan juga libur tahun baru ini dimanfaatkan luar biasa masyarakat Kota Surabaya. Khususnya nanti pemerintah Kota Surabaya juga harus memberikan fasilitas begitu ya Pak Ketua, kalau menurut dari kalau fasilitas pasti akan diberikan dan sesuai tugas pemerintah adalah memfasilitasi terselenggaranya kehidupan umum termasuk urusan pariwisata. Disediakan tempat-tempat yang layak untuk warga masyarakat menikmati refreshing, apakah refreshing yang bersifat alamiah atau kemudian di rumah makan dan sebagainya itu. Oke, baik. Yang terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar toleransi antar umat beragama tetap terjaga di Kota Surabaya, Pak Ketua. Mari kita sambut akhir tahun ini, juga pergantian tahun, juga perayaan Natal yang sangat sakral dan agung bagi umat Kristiani. Kita rayakan bersama-sama dengan khidmat dan kemudian seluruh warga masyarakat menjaga Kota Surabaya ini tetap aman, tetap tertib, dan kita terus menggelarakan gotong royong kerjasama satu sama lain di antara kita semua. Oke, intinya ayo jogo Surabaya. Ya. Begitu ya Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Adi Sutarwiono sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan terima kasih sahabat Lentera sudah menyaksikan Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.